Halo, Assalamualaikum. Jumpa lagi di Bunda Kenzi Channel. Di video kali ini, aku mau membuat siomay ayam lengkap dengan bumbu kacangnya. Aku mau buat siomay untuk menu berbuka nanti ya. Untuk tahu resep lengkapnya, tonton sampai habis ya, jangan di skip. Bagi yang belum subscribe, subscribe dulu dan nyalakan tanda loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Pertama-tama siapkan dulu 6 siung bawang putih, lalu haluskan, dan juga kurang lebih 4 hingga 5 batang daun bawang. Lalu tumis dulu bawang putih yang dihaluskan tadi. Tumis hingga harum. Tidak perlu sampai gosong, cukup sampai harum aja. Nah, kalau udah, masukkan potongan daun bawang dan kita tumis kembali hingga daun bawangnya layu. Nah, ini daun bawangnya udah layu, lalu kita angkat dan matikan kompornya. Oke, selanjutnya aku pakai 150 gram labu siam. Kemudian labu siam tadi kita parut. Ini aku parut pakai parutan keju. Nah, seperti ini. Kemudian diperas, tapi jangan sampai terlalu habis airnya ya. Oke, seperti ini. Nah, kalau udah bisa kita sisihkan dulu. Selanjutnya aku pakai 500 gram ayam. Ini aku pakai bagian paha. Ini udah plus kulit ya, 500 gram plus kulitnya. Lalu aku chopper hingga setengah halus, tidak perlu sampai halus. Tapi tergantung selera ya, kalau mau teksturnya lebih lembut lagi bisa dihaluskan lagi. Kemudian aku masukkan 2 butir telur ke dalam chopper tadi. 1 sendok makan garam dan juga 1 sendok makan gula pasir. Kemudian aku juga pakai 1,5 sendok teh kaldu jamur. Nah, kalau udah kita tutup lagi, lalu chopper hingga semuanya tercampur rata. Nah, berhubung ini chopperku kecil, jadi adonannya aku pindah ya ke dalam wadah yang lebih besar. Kalau chopper kalian besar, bisa dicampur pakai chopper juga bisa. Masukkan labu siam yang diparut tadi dan juga daun bawang yang ditumis. Masukkan beserta minyak-minyaknya ya. Nah, daun bawang yang ditumis ini tadilah yang bikin siomaynya beraroma sedap atau lebih enak ya. Oke, kemudian ini aku tadi kelupaan, lada bubuknya belum ku kasih ya. Aku pakai 1 sendok teh. Kemudian aduk kembali hingga tercampur rata. Oke, kalau udah tercampur, selanjutnya masukkan 50 gram tepung terigu dan juga 250 gram tepung tapioka. Lalu tinggal kita aduk adonannya hingga tercampur rata. Nah, ini udah tercampur, udah siap ya, tinggal kita cetak. Ini aku mau bikin dimsum. Aku pakai kulit pangsit. Nah, caranya gampang banget. Kita siapkan kulit pangsit, lalu masukkan 1 sendok makan atau sesuai selera, dan kita satukan ujung-ujungnya seperti ini. Nah, seperti ini. Maaf ya, ini kameranya kurang nengah jadi nggak begitu nampak. Pokoknya tinggal kita satuin ujung dan ujungnya seperti itu. Lalu untuk melengketkan ini bagian ujung-ujung ini, kita pakai air biasa supaya lengket ya, supaya tidak lepas. Nah, cantik kan? Dan yang terakhir tinggal kita kasih topping parutan wortel biar lebih cantik.
Ini aku pakai kurang lebih 10 kulit pangsit ya. Kemudian aku juga pakai tahu, ini udah tahu goreng gitu. Kemudian isinya aku kerok sedikit biar tidak terlalu penuh isinya. Nah, tinggal kita masukkan aja ke dalam tahunya seperti ini. Tuh, seperti ini. Ini tahunya juga pakai 10 ya aku. Sesuai selera kalian aja mau pakai seberapa atau mau dibikin seperti apa. Kalau kalian suka pare, bisa juga pakai pare. Nah, lakukan seperti yang tadi. Masukkan ke dalam tahu. Lakukan hingga semuanya habis ya. Oh iya, maaf ini suaraku lagi serak-serak, soalnya ini aku lagi batuk. Dan udah berminggu-minggu ini aku nggak bikin konten karena lagi sakit dan suaranya bener-bener hilang. Ini alhamdulillah banget suaranya udah kembali walaupun ya masih agak serak gini ya. Oke, selanjutnya aku juga pakai kol. Aku hitung ya kolnya ini, cuman kita lepasin per lembar gitu, kemudian siram pakai air panas hingga kolnya layu supaya gampang dibentuknya. Nah, ini udah layu, lalu aku buang bagian yang keras-keras itu, buang sedikit aja, lalu lipat seperti ini. Gampang banget, tidak perlu repot, tinggal dilipat aja dan tekan ujung-ujungnya supaya lebih rapi. Nah, udah gampang kan? Lakukan berulang hingga semuanya habis ya. Selanjutnya aku juga pakai kentang, ini 2 buah kentang. Kalau kalian punya kentang yang kecil-kecil khusus siomay itu boleh banget, aku nggak punya jadi seadanya aja. Pakai kentang besar-besar, kemudian aku potong-potong. Lalu rendam dulu ke dalam air ya. Nah, siapkan kukusan, lalu olesi minyak. Jangan lupa untuk diolesi minyak supaya tidak lengket. Ini penting banget. Lalu tata, ini aku tata dulu dimsumnya tadi ya. Oke, selanjutnya mau bikin yang bulat-bulatnya gampang banget, tinggal kita cetak dengan 2 sendok seperti ini. Nah, ini gampang banget kan? Tata ke dalam kukusan hingga semua adonan habis ya. Oke, selanjutnya karena nggak muat aku pakai kukusan yang kedua, kukusan yang lain sama kayak tadi, olesi dulu minyak ke dalam kukusannya ya supaya nggak lengket. Oke, aku tata dulu kentangnya, lalu tahunya juga tata semuanya, dan yang terakhir untuk kolnya ya, tata kolnya. Dan kalau udah semuanya tinggal kita kukus siomay tadi kurang lebih 25 menit. Nah, ini setelah 25 menit udah mateng. Tuh, cantik banget kan? Ini juga udah mateng. Selanjutnya aku mau bikin bumbu kacangnya. Ini aku pakai 200 gram kacang tanah udah aku goreng. Selanjutnya aku juga pakai 7 buah cabai merah keriting, 3 siung bawang putih, dan juga 6 butir bawang merah udah aku goreng semuanya ya. Nah, gampang banget caranya, tinggal kita blender semua bahan tadi, dikasih air yang banyak aja. Ini nggak aku taker airnya, kasih yang banyak nggak apa-apa, dan blender hingga halus seperti ini. Oke, selanjutnya tinggal kita tumis. Ini minyaknya bekas goreng kacang ya, jadi agak hitam tapi nggak apa-apa. Kita tumis aja hingga airnya menyusut. Oh ya, masukkan sekalian 80 gram gula merah, ini aku sisir, dan masak hingga airnya menyusut ya. Nah, airnya udah mulai menyusut, bisa masukkan 3/4 sendok teh garam dan juga 1 sendok teh kaldu jamur, dan yang terakhir masukkan air asam jawa.
Oh ya, karena ini kurang manis jadi aku masukkan lagi 1,5 sendok makan gula pasir. Nanti kalian icip-icip aja, soalnya bumbu kacang ini kan lebih identik lebih manis ya, jadi kalau nggak manis tuh nggak enak. Tinggal kita masak hingga menyusut dan matang. Nah, ini siomaynya tadi kita tata dalam piring dan tinggal disiram dengan sambal kacangnya. Dan yang terakhir tinggal kasih kecap. Udah jadi. Ini enak banget, hasilnya juga cantik. Siomaynya juga empuk walaupun udah dingin. Pokoknya kalian harus mencoba. Terima kasih sudah menonton, dan bagi kalian yang belum subscribe, tolong subscribe dulu serta nyalakan tanda loncengnya. Selain itu, tolong juga like, comment, share di setiap video, dan jangan lupa untuk tonton resep lainnya ya. Terima kasih.